Sebelum melanjutkan video ini, ada baiknya kalian subscribe dulu dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video dari gua. Halo guys, balik lagi sama gua Venga. Oke, di video gua kali ini gua mau sharing berbagi ke kalian tentang pengalaman gua memakai handphone yang selama ini gue pakai, yaitu sesuai judul. Ini adalah Redmi Note 5 Pro warna merah. Video unboxingnya udah pernah gue kasih ke kalian ya. Video reviewnya juga udah pernah gue kasih ke kalian. Kalian cek aja di video-video gue yang di bawah. Oke, jadi gue mau curhat nih, untuk pemakaian gue selama kurang lebih hampir 4-5 bulan gue memakai Xiaomi Redmi Note 5 ini. Khususnya di tahun 2019 ini, menurut gue sih masih sangat layak banget ya ini dipakai ya. Jadi yang pertama yang mau gue bahas adalah dari segi operating systemnya dulu, karena Redmi yang gue beli ini adalah garansi tahan. Cuman gue belinya RAM 3GB sama ROM-nya 32GB. Jadi bukannya RAM 4GB ya. Jadi RAM 3GB. Menurut pribadi gue, ya sepemakaian gue sih masih pemakaian wajar. Menurut gue ini masih dikategorikan masih wajar lah, maksudnya masih cocok lah untuk kalian pecinta gaming atau sosial media juga masih cukup banget. Yang pertama gue mau bahas dari operating systemnya. Untuk saat ini khususnya Xiaomi ini gue masih update. Untuk saat ini gue masih update di posisi MIUI 10.2.1. Nah yang nantinya ini sih masih beroperating sistemnya sih, kalau gue cek di sini sih dia masih Androidnya itu ini Android Oreo. Jadi kemungkinan besar pasti gue sih punya keyakinan pasti dia akan mendapat updatean Android Pie ya. Selama impressor yang gue pakai sih di sini overall gue nggak menemukan namanya lag apapun, kecuali ya tadi bermain game-game yang berat. Gue ini memang bukan patah-patah sih, sedikit agak stutter gitulah, stutter dari apalagi pada saat gue main PUBG yang menurut gue settingan sedang lah, ini bisa kita ibas abis. Oke, yang kedua adalah dari segi apalagi kalau bukan performa dari Redmi Note 5 ini. Sepengalaman gue memakai kurang lebih 4-5 bulan ini, menurut gue dalam kategori cukup yang artinya ya selama kita pemakaian wajar, nggak terlalu berlebihan. Kayak contohnya ini tuh sebenarnya handphone secondary gue ya, handphone kedua gue, karena handphone yang pertama gue itu ada iPhone 7. Nah ini handphone kedua gue, ini khususnya gue tujukan sih sebagai media gue dalam, kalau gue sosmed itu semuanya gue masukin lewat iPhone gue. Kalau ini biasanya gue tujukan untuk nonton, sekedar nonton YouTube atau sekedar nonton YouTube gitu, video-video pada saat gue edit video, gue cek hasilnya. Kadang gue lihat juga di Redmi Note 5 gue ini. Sama sekedar gue juga pernah, bukan pernah sih, bahkan sering gue edit video YouTube gue menggunakan Redmi Note 5 ini. Ini gue tunjukin ke kalian. Nah, biasanya gue ngedit lewat KineMaster, aplikasi KineMaster ini. Biasanya gue pakai KineMaster, tapi kalau yang berat-berat biasanya gue alihkan ke PC. Oke, dari segi performa menurut gue masih sangat layak ya, masih sangat lumayan layak untuk dimiliki di tahun 2019 ini. Apalagi mengingat untuk Redmi Note 7 sudah mau hampir keluar. Sebentar lagi kalau nggak salah sudah hampir keluar. Menurut gue dengan spek yang saat ini masih cocok banget. Snapdragon 660 ini memang
masih layak lah dipakai di tahun 2019. Masih sangat layak sih, bukan masih layak. Apalagi untuk bermain game seperti PUBG, Free Fire gitu, Mobile Legend, ini masih, walaupun kategorinya nggak rata kanan ya istilahnya dalam dunia game itu, tapi handphone ini masih sangat cukup dipertimbangkan di tahun 2019. Yang ketiga adalah, apalagi kalau bukan kameranya. Oke. Banyak youtuber Indonesia, youtuber handphone unboxing Indonesia yang menyatakan bahwa kamera Redmi Note 5 ini bagus dengan arti kata artinya itu, sekali lagi gue bilang cukup, karena dua kamera ini sudah mumpuni banget, cukup banget untuk hasilnya tuh untuk sekedar kita upload ke sosial media, atau bahkan video-video YouTube gua ada juga yang gua recordnya itu menggunakan Redmi Note 5 gua ini. Kayak misalkan video-video vlogging gua juga ada ya kok yang gua sisipin menggunakan kamera Redmi Note 5 ini, dan hasilnya ya memang bener-bener takjub gitu, maksudnya memang bener-bener bagus. Coba gua kasih contoh ya. Ya, jadi ini adalah hasil rekaman fotonya ya. Gua tag foto secara live langsung. Gua mau ambil shot gambar secara live. Oke, satu lagi coba. Oke, hasil fotonya nih ya. Sama video juga gue mau ngerekam secara live ini. Oke, ini adalah hasil rekaman video dari Redmi Note 5 Pro. Oke, fokusnya berjalan dengan baik ya. Oke, image stabilization-nya juga berjalan dengan baik. Oke, sejauh ini kalau mengenai kamera ini, Redmi Note 5 sudah sangat cukup baik di kelas kalangan seri Redmi 5 ke bawah, Redmi 5 Note ke bawah. Malah Redmi Note 6 Pro ini hampir-hampir sama ya kameranya ya, seperti Redmi Note 5 Pro. Malahan banyak forum yang gue lihat, masyarakat atau orang-orang lebih cenderung meminang Redmi Note 5 Pro ini ketimbang Redmi Note 6 Pro, karena memang hasil nggak jauh beda kameranya. Mungkin secara spesifikasi agak nambah sedikit loh ya, nggak terlalu banyak, tapi untuk kualitas masih bisa tetap diandalkan dari segi kamera. Oke, dan yang terakhir ini gue mau ngomongin dari segi desain Redmi Note 5 Pro gue ini, apalagi khususnya desain berwarna merah ini elegan banget guys, gila. Materialnya memang benar-benar metal, depannya memang Corning Gorilla Glass, desain warnanya merah, dan juga tampilannya ajib banget. MIUI 10 itu memang menurut gue pribadi bagus sih, UI-nya itu sangat bagus sekali. Pasti dia dapat updatean MIUI 11 nanti, gue jamin banget pasti itu akan dapat. Sama juga untuk sensor fingerprint atau face unlock nih, gue contoh ini, gue langsung hadapin muka gue, langsung gue buka, cepat sekali sensor face unlocknya, apalagi sensor fingerprintnya, kalian lihat, langsung kebuka. Dari segi desain menurut gue masih cocok, masih pantas, apalagi dengan kamera yang berdiri seperti ini, mengingatkan kita pada iPhone X karena memang keluarannya hampir berbarengan, masalah di tahun yang sama. Oke, sekian dulu impresi gue terhadap Redmi Note 5 ini setelah pengalaman gue pemakai selama 4-5 bulan, terutama di tahun 2019 ini. Memang menurut gue pribadi memang masih cukup sangat layak untuk dipertimbangkan bagi kalian mempunyai budget 2 juta ke bawah. Oh ya, ini harga secondnya memang sudah di bawah 2 juta ya. Kalau barunya ini karena garansi resmi tahun, kalau nggak salah gue cek di marketplace Indonesia itu masih 2.200.000 atau 2.300.000-an. Memang ini sangat kualitasnya memang luar biasa, dan memang masih sangat cukup layak di tahun 2019 Anda untuk
meminang Redmi Note 5. Oke, segini dulu aja video gua, impresi gua pada Redmi Note 5 pada kesempatan gua kali ini. Like jika kalian suka, dislike jika kalian gak suka. Terus aja pantangin channel gua, karena gua terus membahas seputar teknologi atau dunia-dunia yang menurut gua itu baik untuk gua bagikan ke share pada kalian. Oke, Fenga pamit, adios.